Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang gerak benda. Silakan dibuka bukunya. Kompetensi dasar dari bab ini adalah menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya kepada gerak benda dan gerak makhluk hidup, serta menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, anak-anak, ini adalah peta konsep atau mind mapping bab gerak benda yang meliputi gaya dan gerak. Bisa kita lihat di sini, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Nah, gaya ini merubah arah, kecepatan, dan bentuk. Gaya dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang disebutkan di sini adalah gaya gesek, gaya gravitasi, gaya berat, gaya normal. Kemudian gerak dibagi menjadi, berdasarkan keadaannya, dibagi menjadi nyata, semu, dan lurus. Sedangkan jika berdasarkan lintasannya, dibagi menjadi 3, gerak lurus, melingkar, dan parabola. Nah, gerak lurus ini dibagi lagi menjadi gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLB ini memiliki kecepatan tetap, sedangkan kalau GLBB ini percepatannya yang tetap, artinya bisa dipercepat atau bisa diperlambat kecepatannya. Kemudian, gerak ini berhubungan juga dengan hukum Newton. Hukum Newton dapat dibagi menjadi 3, yaitu hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Selanjutnya kita akan pelajari lebih lanjut. Saksikan video di slide selanjutnya. Benda bergerak terhadap titik acuan benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Jenis-jenis gerak ini dibedakan menjadi 2, yaitu menurut keadaan benda dan menurut bentuk lintasan. Menurut keadaan benda dibedakan menjadi 2, gerak nyata dan gerak semu. Kalau gerak nyata itu perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, kalau gerak semu yaitu sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Seperti saat kalian mengamati sebuah rumah yang berada di pinggir jalan. Kemudian kalian naik sepeda motor atau mobil. Kalian amati ketika mobil itu berjalan, kelihatannya rumah itu bergerak menjauhi kita jika kita melihat dari jendela mobil. Seperti itu namanya gerak semu. Kemudian kalau gerak menurut bentuk lintasan itu dibagi menjadi 3. Gerak lurus, lintasannya berbentuk garis lurus. Kemudian kalau gerak melingkar itu lintasannya berupa lingkaran. Dan gerak parabola, lintasannya berbentuk parabola. Dalam istilah gerak ini ada kelajuan dan kecepatan. Bedanya apa? Kalau kelajuan itu jarak setiap satuan sekon. Kalau kecepatan adalah perpindahan setiap satuan sekon. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh dalam suatu waktu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Kemudian kelajuan ini dinamakan besaran skalar, yaitu nilai besar dan punya satuan. Sedangkan kecepatan itu disebut besaran vektor, karena dia mempunyai besaran dan juga arah. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti yang sudah ditampilkan pada gambar, ini ada V sama dengan S per T. Atau V sama dengan sigma S per sigma T. V itu apa? V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Dan S adalah jarak atau perpindahan, satuannya meter. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Contoh soal, sebuah sepeda dapat menempuh jarak 9 km dalam waktu 30 menit.
kecepatan tetap sepeda tersebut adalah diketahui di sini ada S. S itu apa? Jarak. Jaraknya 9 km. Harus diubah menjadi meter, yaitu 9.000. Kemudian diketahui lagi 30 menit waktunya. Jadi T sama dengan 30 menit. 30 dikali 60 sama dengan 1800 sekon. Ditanya V. V itu sama dengan S per T. S-nya dimasukkan 9.000, T-nya berapa? 1.800. Berarti 9.000 dibagi 1.800 sama dengan 5 meter per sekon. Soal yang kedua, contohnya, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dengan Puncak? Jawabannya, waktunya berapa? Waktunya 2 jam, jadi harus dijadikan sekon. 2 dikali 3.600 sama dengan 7.200. Kemudian T-nya berapa? T-nya kan sudah diketahui. Sekarang mencari jarak itu harus rumusnya V kali T. V-nya sudah diketahui juga 10, berarti 10 kali 7.200 sama dengan 72.000 meter. Dijadikan kilometer jadi 72 kilometer. Kemudian gerak lurus ini dibagi menjadi GLB dan GLBB. Kalau rumus yang tadi itu GLB ya. Nah, ketika GLB itu disajikan dalam bentuk grafik, maka grafiknya adalah tetap lurus. Sedangkan kalau GLBB dipercepat, grafiknya itu naik. GLBB diperlambat, grafiknya turun. Nah, selanjutnya ini adalah gerak lurus berubah beraturan atau bisa disingkat GLBB. GLBB ini kelajuannya selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Jadi jika kalau kecepatannya itu bertambah, maka GLBB-nya dipercepat. Kalau kecepatannya itu berkurang, maka GLBB-nya diperlambat. Grafiknya ini bisa dilihat di bagian bawah itu ya. Kalau yang A itu GLBB dipercepat, kalau yang B itu GLBB diperlambat. Di dalam GLBB ini ada istilah percepatan ya. Percepatan ini simbolnya A kecil, bisa dilihat di gambar itu. Rumusnya bagaimana? Rumusnya VT kurangi V0 per T. Untuk mencari VT sama dengan V0 plus A kali T. Kali itu di sini tidak ditulis kali ya, jadi langsung digabung. AT itu maksudnya A kali T. Kalau sudah SMP, kali itu diganti titik. Kemudian, jika dipercepat, nilai A-nya positif. Tapi jika diperlambat, nilai A-nya negatif. Nah, ini untuk simbol-simbolnya bisa kalian baca sendiri. A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. VT itu kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 itu kecepatan awal. Dan T bahasa Inggrisnya time. Jadi, T itu waktu. Satuannya apa? Sekon. Oke. Nah, ini ya, perhatikan ya anak-anak contoh dari GLBB ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon, kemudian dipercepat menjadi 32 meter per sekon selama 2 menit. Berapa percepatannya? Kalian harus menentukan yang diketahui dulu. Itu di soal kecepatan awal. Berarti kecepatan awal itu V0. V0-nya 20 meter per sekon. Kemudian dipercepat, berarti itu kecepatan akhir. Disimbolkan VT sama dengan 32 meter per sekon. Kemudian diketahui apa lagi? Waktu, ya, waktu itu T. T sama dengan 2 menit. Jadikan sekon, berarti 2 kali 60 berapa? 120 sekon. Ditanya percepatan, simbolnya A, jadi VT kurangi V0 per T. VT-nya 32, V0-nya 20, dibagi 120. 32 kurangi 20 berapa? 12.
12 dibagi 120 sama dengan 0,1 meter per sekon kuadrat. Mengerti anak-anak? Selanjutnya, ini ada untuk mengetes kemampuan kalian. Coba dikerjakan latihan soal pemahaman nomor 1 sampai 2. Ini sebagai nilai tugas kalian, selain merangkum pada materi yang telah kita pelajari hari ini. Silakan nanti hasilnya difoto, kemudian kirim melalui Microsoft Teams ya. Nanti kalau misalkan Teams-nya ada kendala, nanti WA Bu Leli saja. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.